Mang Anyut dan tanya langsung pada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Masya fiik. Allah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, qadarullah saya tinggal di negeri kufar. Saya tinggal di Inggris, di London. Alhamdulillah saya bisa menemukan masjid yang bersyiar mengenai sunnah. Masya Allah. Namun justru di sini qadarullah saya didakwahi oleh saudari-saudari muslim. Kebetulan beliau dari tanah air juga, yang menyebutkan, mendakwahi saya bahwa ulama sunnah, ulama-ulama salaf kibar yang ada di tanah air, mereka adalah menyelisih sunnah. Mereka sebutkan nama-namanya. Alasannya karena mereka berdakwah dengan audiovisual dan menampakkan dirinya. Sementara di audiovisual itu terdapat peluang-peluang dengan iklan-iklan dan semacamnya yang di sana ada hal yang tidak patut untuk dilihat. Ya. Sementara saya mendapati bahwa sesungguhnya perkara ini adalah khilafiyah, adalah yang diselisihkan. Namun pendapat yang rojih adalah boleh, sepanjang khususnya untuk umahat itu dilarang untuk menatap atau melihat ustadznya atau ulamanya. Tetapi sesungguhnya yang rojih adalah boleh sekiranya mereka tidak melihatnya dengan syahwat. Karena bersandar dengan hadis Rasulullah dan ada kepada ayat Al-Quran itu ada pengecualian untuk perkara ini yang sifatnya untuk kebaikan, untuk belajar. Dan selain itu ada keutamaan apabila umat itu mengetahui, mengenal siapa ulamanya. Bagaimana kami harus menyikapi perkara ini, Ustaz? Sedih saya sesungguhnya, gitu. Karena justru kepada mereka lah saya bisa mengenal ilmu sunnah. Dan ulama-ulama sunnah di tanah air yang mengaku, mungkin menganggap mereka dirinya itu lebih lurus, lebih sunnah, lebih salaf, mereka tidak kami kenal. Dan tentu kami tidak bisa belajar kepada mereka. Dan tentu ada beberapa perkara yang kami perlu melihat, semisal bagaimana caranya sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana caranya sujud syafi dan seterusnya. Dan itu kan kadang-kadang kita memerlukan melihat bagaimana caranya. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk menyikapi perkara ini. Ya. Lalu yang kedua, qadarullah kami tinggal di sini di negeri kufar dan suami saya adalah seorang warga negara Inggris. Tapi setelah saya mukim di sini, saya baru menemukan dalilnya bahwa ternyata itu adalah haram untuk mukim di negeri kufar, bahkan untuk safar ke negeri kufar, kecuali terpenuhi 3 syaratnya dan 2 syaratnya. Insya Allah saya berusaha, karena sudah terlanjur dari sini, saya berusaha untuk memposisikan diri saya agar terpenuhi, agar saya mampu memenuhi syarat-syarat itu sehingga itu tidak menjadi haram bagi saya. Tapi tentu niat saya tetap agar saya bisa kembali hijrah ke negeri muslim, Ustaz. Mohon nasihatnya, mohon didoakan. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Ya, ini satu fenomena yang sebenarnya bukan hanya di Inggris ya. Di berbagai negeri kadang-kala kita melihat ada perkara-perkara yang sejatinya ada ruang untuk berbeda pendapat di sana. Tapi sebagian saudara kita memaksakan kehendak. Dia memaksakan orang harus mengikuti pendapat dia. Sehingga yang tidak mengikuti pendapatnya keluar dari sunnah. Menyimpang dari sunnah. Padahal masalahnya ada ruang untuk berbeda. Para ulama jangan bicara di tanah air. Ulama-ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, yang ada di Arab Saudi, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan ya, yang masih hidup. Dahulu ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka berdakwah dengan audio visual. Dan mereka mengecualikan hal itu dari yang terlarang apabila tadi ada manfaat sebenarnya dari sana. Dan pada saat ini, tatkala yang namanya audio visual ini menjadi sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Bahkan di internet itu ada aplikasi-aplikasi yang memang orang di sana mengupload audio visual mereka.
yang kebanyakan adalah tidak bermanfaat. Nggak ada gunanya. Pada awal-awal TikTok itu menyebar, Ana sampai ngomong sama teman-teman di studio, apa nggak perlu kita ini mengupload video-video di TikTok sana? Tujuannya bukan supaya orang download TikTok, tapi bagaimana kita mendakwain orang-orang yang berada di TikTok. Mungkin lewat video kita di sana, sesekali, mungkin tersentuh hatinya. Makanya dahulu ulama, Menteri Auqaf Saudi Syekh Saleh Al-Syekh, beliau pernah mengatakan bagaimana kita menenggelamkan media-media yang ada dengan kebaikan. Menenggelamkannya. Media ini ada, sudah ada. Kita hanya pengguna. Bukan kita yang membuat media tersebut. Tapi kita tahu separuh penduduk Indonesia itu sudah online. Mereka sudah menonton, mereka sudah mendengarkan. Dan tujuan kita ketika berdakwah dengan audiovisual ini, bagaimana kita menyentuh hati orang yang kita dakwai. Tujuannya itu. Jadi sikap kita sebenarnya terhadap orang-orang yang seperti itu, ya kita abaikan. Kita tidak perlu berdebat panjang dengan mereka. Kita katakan jazakumullah khair, barakallahu fiik. Anak akan pelajari kembali, anak akan kaji kembali, makasih banyak. Karena mendebatkan masalah yang memang terjadi khilaf di antara para ulama, sejatinya hasilnya itu dua tadi. Ima tetap dengan pendapat ulama yang membolehkan atau berpindah kepada pendapat ulama yang melarang. Tapi intinya tetap akan ada dua pendapat ini. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya la ingkar. Nggak boleh kita mengingkari dalam masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Yang boleh itu bukan mengingkari, tapi diskusi, menyampaikan. Kayaknya pendapat itu lemah loh, coba antum lihat ini. Tapi kalau sampai mengingkari, tadi mengatakan orang-orang itu menyelisihi sunnah, menyalahi sunnah, ini sudah mengingkari. Padahal boleh jadi pendapat ini yang lebih benar daripada pendapat yang mengatakan tadi. Jadi kita perlu sabar, doakan saudara-saudara kita, dan kita tetap berbuat baik sama mereka, karena innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Adapun berkaitan dengan teman-teman yang tinggal di Inggris atau tinggal di negeri kafir, sebenarnya ketika Ana menyebutkan dalam disertasi Ana negeri-negeri barat yang kafir waktu itu ditegur sama profesor yang menguji disertasi itu. Lalu dia mengatakan, Syafiq, kata dia, apa kau nggak tahu Inggris, waktu dia sebutkan Inggris sama Perancis kalau nggak salah disebutkan, jumlah umat Islam itu bertambah di sana. Jadi boleh jadi mereka nanti menjadi salah satu negeri Islam. Maka keberadaan kaum muslimin di negeri Inggris itu hendaklah mereka berusaha, sebagaimana tadi ibu yang bertanya, memenuhi syarat itu. Iya, agar dia tidak dihisap pada hari kiamat ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ternyata dia berada di sana hanya karena urusan dunia. Di samping dia juga tidak melakukan dakwah dan terbukti dia terpengaruh atau anak-anak dia sebagian na'udzubillah ikut pemahaman orang-orang kafir umpamanya. Karena lingkungan seperti itu. Tapi harapan kita bagaimana teman-teman muslim yang ada di sana yang memang mereka nggak mudah untuk pindah kadang-kala hijrah ke tempat lainnya. Maka bagaimana dia berusaha untuk menjadikan Inggris menjadi negeri muslim. Mungkin ketika kita terus berdakwah dan Ana berbaik sangka, media ini mungkin salah satu cara untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan semoga selalu istiqamah, dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini.